Sudah muncul nggih? Sudah. Gambarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Baik. Kita selalu apa? Cuci tangan pakai sabun. Ya, selalu menggunakan apa? Masker. Nah, anak-anak berjumpa lagi dengan Bu Eli ya hari ini. Alhamdulillah sudah banyak yang ikut gabung ya. Untuk yang belum bisa gabung, nanti tetap Bu Eli kirimkan hasil rekamannya ya, biar bisa pelajaran pada pagi hari ini ya. Anak-anak yang hebat, ketika pembelajaran jangan lupa selalu minta bantuan pada ibu bapak ya. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih anak-anak. Pelajaran dimulai. Saya ingin semangatnya mana? Kok semangat? Semangat. Semangat. Pelajaran 4, subtema 3, pembelajaran 6. Dapat hari ini yaitu siswa dapat memilih maksud ungkapan atau kalimat penyelesaian masalah dengan tepat. Siswa dapat memprediksi masalah secara lisan ungkapan sederhana dengan tepat. Ungkapan yang menyatakan kewajiban dan hak dalam bertetangga dengan tepat. Yang merencanakan pengalaman pelaksanaan kewajiban dan hak dengan tepat. Eli memiliki cerita ya. Sakit. Demam berdarah. Kira ini sakit apa ya? Kok di atasnya ada gambar nyamuk? Demam berdarah. Sakit demam berdarah. Penyebarannya dikarenakan nyamuk demam berdarah. Tanda-tandanya demam berdarah yaitu tubuhnya demam tinggi dan menggigil kedinginan. Kepalanya terasa berat, perutnya mual dan ingin muntah. Ada bintik-bintik merah di kulitnya. Nah, demam berdarah yaitu di kulitnya itu terdapat bintik-bintik merah. Apakah ayah Dayu ini sakit demam berdarah? Tidak. Tidak. Oh. Ada yang pernah? Ya, saya tidak, Bu. Saya tidak terserang demam berdarah. Kurangnya menjaga kebersihan lingkungan ya. Anak-anak, kemarin sudah belajar mengenai materi kewajiban dan hak ya. Masih ingat? Masih. Ya. Jadi, kewajiban apa kemarin? Pengertian? Sesuatu yang harus dilakukan. Iya, pinter. Yang kalau hak apa? Iya, pinter. Kenapa Pak Dayu itu tadi dalam cerita saya disebabkan karena kurangnya menjaga lingkungan. Nah, anak-anak, maka dari itu kita berkewajiban apa? Ketika ada masalah tersebut. Tadi itu permasalahan ya. Masalahnya adalah ayah Dayu terserang penyakit demam berdarah. Kan masalah tadi kewajiban kita, maka harus bagaimana untuk menyelesaikan masalah bagaimana? Membersihkan lingkungan. Membersihkan lingkungan ya. Kewajiban kita terhadap membersihkan lingkungan yang kotor ya, menjaga kesehatan ya, kebersihan. Nah, kita lakukan kalau ingin kita kalau di lingkungan, menjaga kesehatan, kebersihan, maka hak kita ya yang dapat apa aja? Lingkungan yang bersih. Poten ya. Disebabkan oleh nyamuk. Iya, pintar. Penyakit yang disebabkan nyamuk boleh. Menular atau tidak ini? Menular. Pintar. Menular. Berbahaya atau tidak? Berbahaya. Yang berbahaya dan mudah menular ya. Jadi jangan dianggap sepele. Masyarakat pada masyarakat melakukan apa ini? 3M. Membersihkan bersama warga, melakukan 3M. Menguras. M yang pertama menguras, M yang kedua menutup, pinter. M yang ketiga apa ya? Mengubur. Apa ya menguras? Ikan penampungan tempat Penampungan air katanya kan bak mandi ya, dikuras ya. Pernah kalian membantu ibu menguras bak mandi? Pernah. Seminggu sekali iya. Sampai berbulan-bulan tidak dikuras ya. Nah, itu juga salah satu menyebabkan penyakit, ada sarang nyamuknya ya, mengakibatkan demam berdarah. Kedua, menutup. Menutup di sini pengertiannya apa ya? menutup tempat penampungan air. Iya, airnya itu harus ditutup ya. Selanjutnya mengubur. Mengubur ini apa ya pengertian mengubur? Dalam tanah kemudian menutupnya kembali. Iya, mengubur kemudian kita masukkan ke dalam tanah tadi lalu dikubur. Paham atau tidak? Untuk menentukan maksud kalimat penyelesaian masalah tadi kita menjawab ayo kita menjawab bareng-bareng di lembar kerja. Nomor 1, apa masalah yang ada pada teks Dayu terkena penyakit demam berdarah? Keduanya, tadi warga melakukan apa saja, Cak? Membersihkan lingkungan untuk melakukan sarang nyamuk demam berdarah. Seluruh warga bekerja dengan bergotong royong. Pinter. Lanjut.
Itu. Nah, ayo tadi menguras apa tadi, Cak? Membersihkan dan tempat penampungan. Iya, membersihkan atau menguras atau tempat. Oke, pintar. Menguras bak mandi ya. Ya, tempat penampungan air. Selanjutnya yang keempat. Tidak keluar. Iya. Seperti Ember. Yang kelima. kemudian pasir atau tanah. Menutupnya. Ya, menutup, Kembali. melubangi tanah dulu, kemudian memasukkan barang ya, barang bekas, kemudian mengumpul. Ya, anak-anak sudah paham ya. Kembali teks cerita tadi ya. Kalimat mana yang menunjukkan kewajiban? Salahnya tadi adalah Ayah Dayu terkena penyakit demam berdarah. Untuk itu kalimat yang menunjukkan kewajiban atau Warga membersihkan lingkungan. pinter. Bersihkan. Teman 3M itu penyelesaian masalah. Pinter-pinter arek kelas telu ya. Anak dengarkan video YouTube. Bona, itulah namanya. Gajah ungu muda berbelahan banyak. Ayo panggil namanya. Bona, 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 Bona. Mak Konde sakit. Tubuhnya lemah sekali. Hari ini ketiga sahabat itu datang untuk membantunya. Umur jadi pemuk, Ola dan kakak tak mau ketinggalan. Ia membersihkan rumah Mak Konde. Dengan menggunakan belalainya, Bona memutar pakaian di ember seperti mesin cuci. Kita harus menjemurnya, Bona. Kata kakak. Pakai saja belalaiku, kata Bona. Di rumah Mak Konde selesai. Terima kasih, kalian memang sangat baik hati. Ya, videonya sampaikan kepada Bu Eli tadi. Bona dan kawan-kawannya nenek tua yang pernah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di rumah. Tadi kelihatannya Mak Konde itu sendirian, nggak ada keluarganya. Nah, untuk itu sebagai teman atau tetangga kita, kalau kita melihat langsung kejadian seperti tadi, maka apa yang kita lakukan? Masa diam saja? Kalau ada ingin menolongnya. Sebagai tetangga yang baik, kalau wajib membantunya, membawanya ke rumah sakit ya. Ketika melihat kejadian berbarengan seperti ini. Nah, ketika ayah kita atau keluarga kita sakit, ya sedih atau tidak? Ya, sedih. Seperti Dayu juga sedih. Ketika melihat kejadian seperti ini, ada teman kita kesusahan. Nah, maka sebaiknya kita ya, apa yang Lani lakukan ketika melihat kejadian seperti ini? Kamu sebagai teman, pesan apa yang harus kita sampaikan, Cak? Apa menghiburnya, pinter menemaninya ya. Kamu kerjakan di lembar kerja ya. Karena kalimat yang ingin disampaikan kepada temanmu yang sedang susah itu seperti apa? Maka ayahnya sedang sakit. Ada yang lain? Apa? Minta uang. Oh, minta uang. Bersabar ya. Pasti sabar seperti itu ya. Biasanya kan seperti itu ya. Ya. Selanjutnya ada yang lain? Menghiburnya ya, minta dia tenang. Nah, tadi berhubungan dengan bunga, pesanan bunga tadi ada ya kalimat pesanan bunga juga. Itu bingung Mas Dayu, susah. Ada. Di samping ayahnya sakit, di samping itu ada pesanan yang harus dikirim. Itu ungkapan yang tepat untuk kalimat itu tadi. Untuk masalah akan diselesaikan, dikirimkan teman-teman seperti itu ya. Otomatis kalau kita menyampaikan sesuatu, otomatis yang susah, orang yang susah seperti Dayu tadi itu pasti akan tenang ya. Oh, tidak panik. Yang tadinya panik karena ayahnya sakit, bingung ya. Nah, ketika ada teman menghiburnya itu otomatis ya, kepanikan tadi sedikit menurun. Dokter atau perawat itu sudah lega dengan sendirinya ya. Seperti paham ya mengenai materi tadi? Sudah. Ya, soal evaluasi dikerjakan ya. Kan yaitu tadi dapat memilih dapat memprediksi masalah secara lisan ungkapan tadi. Yang ketiga dapat mengkategorikan ungkapan yang menyatakan kewajiban dan hak. Yang keempat dapat merencanakan pengalaman pelaksanaan kewajiban dan hak. Kira-kira materi apa yang kamu sukai? Belum menolong. Nah, di situ kita dapat manfaat. Itu juga manfaat ya. Yang lebih baik lagi. Sungguh sudah paham. Saya akhiri ya pertemuan ini, nanti ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap semangat ya. Nah, anak-anak sebelum kita akhiri berdoa dulu ya. Tadi di awal berdoa, di akhir juga berdoa. Nah, berdoa dimulai. Alhamdulillah Hirobbil alamin. Jangan lupa ya, jangan lupa selalu cuci tangan, selalu pakai masker ya. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Mas Vino, Kevin, Pras, Isan. Nah, dari sini Bu Eli jadi apal ya, Sari,
Fania Rahmat Dwi Kurniawan. Terus siapa ini? Isa Konita.